Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ayu Seriana dengan NPM 2084202028, Prodi Pendidikan Matematika semester 3, mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan, dosen pengampu Santi Widiawati SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan melalui video dengan tema himpunan, bagian, dan kesamaan himpunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi himpunan. Apa sih definisi himpunan itu? Secara sederhana, himpunan adalah kumpulan objek-objek atau real atau abstrak. Himpunan juga dapat disebut sebagai kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Objek di dalam himpunan dinamakan unsur atau elemen atau anggota himpunan. Objek-objek yang dimasukkan dalam satu kelompok harus mempunyai sifat-sifat yang sama. Sifat yang sama dari suatu himpunan harus didefinisikan secara tepat agar kita tidak salah mengumpulkan objek-objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Untuk menyatakan keanggotaan himpunan dilambangkan dengan E atau dibaca elemen, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E yang dicoret atau bukan himpunan. Notasi himpunan biasanya diberikan huruf besar, misal A besar, B besar, dan untuk elemen himpunan biasanya memakai huruf kecil, misal A kecil, B kecil. Yang kedua yaitu himpunan bagian. Apa yang dimaksud himpunan bagian? Himpunan bagian atau himpunan subset yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika A termuat dalam B. Notasi himpunan bagian. Yang pertama yaitu seperti huruf C tetapi lebih panjang, dibaca himpunan bagian. Yang kedua yaitu seperti huruf C tetapi ada garis, dibaca bukan himpunan bagian. Langsung saja kita menuju contoh. Contoh yang pertama yaitu ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan ada himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Maka bisa kita tulis A himpunan bagian dari B, karena semua anggota himpunan A ada di anggota himpunan B. Langsung saja kita ke contoh yang kedua, yaitu ada himpunan D, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan ada himpunan E, anggotanya 2, 4, 6. Di sini bisa kita lihat bahwa himpunan E ada di bagian dari himpunan D, yaitu 2, 4, 6. Maka bisa kita tulis E himpunan bagian dari D, karena semua anggota himpunan E ada di anggota himpunan D. Setelah contoh kedua, mari kita lihat contoh ketiga, yaitu ada himpunan D, anggotanya 1, 2, 5, 10, dan ada himpunan E, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Bisa kita lihat di situ bahwa yang sama adalah 2 dan 10. Karena ada himpunan D yang bukan anggota himpunan E, maka ditulis D bukan himpunan bagian dari E. Menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Diketahui ada himpunan M, anggotanya 2, 4, 6. Ditanya, tentukan semua himpunan bagian dari M. Mari kita jawab.
Himpunan bagian yang dimiliki anggota itu adalah kosong. Himpunan bagian yang memiliki satu anggota itu ada 3, yaitu anggota 2, 4, 6. Himpunan bagian yang memiliki 2 anggota itu ada 3, yaitu anggota 24, anggota 26, dan anggota 46. Himpunan bagian yang memiliki 3 anggota itu ada 1, yaitu 2, 4, dan 6. Menentukan banyaknya himpunan bagian dapat kita lihat pada rumus 2 pangkat N. N adalah jumlah anggota himpunan. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan berikut. Yang pertama, himpunan M anggotanya yaitu 2, 4, 6. Jumlah anggota himpunan M sama dengan 3. Jadi banyaknya himpunan bagian M sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang kedua, himpunan L anggotanya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumlah anggota himpunan L sama dengan 5. Jadi banyak himpunan bagian dari L sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kesamaan himpunan. Kesamaan 2 himpunan. Perhatikan tabel di bawah ini. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Berarti dapat kita simpulkan bahwa himpunan A dan himpunan B itu sama. Yang kedua, himpunan A 3, 2, 1 dan himpunan B 1, 2, 3. Di sini juga kita dapat lihat bahwa himpunan A dan himpunan B itu sama. Yang ketiga yaitu himpunan A anggotanya A, B, C dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Di sini sudah jelas himpunan A dan himpunan B itu berbeda karena di himpunan A itu menggunakan abjad dan di himpunan B itu menggunakan angka. Yang keempat, himpunan A anggotanya A, B, C, dan D. Dan himpunan B anggotanya D, A, B, C. Di sini dapat kita lihat bahwa himpunan A dan himpunan B itu sama. Yang kelima yaitu himpunan A anggotanya P, Q, R, S dan himpunan B anggotanya P, R, S, Q. Di sini juga dapat kita lihat bahwa himpunan A dan himpunan B itu sama. Yang keenam yaitu himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Di sini dapat kita lihat bahwa di himpunan A ada yang tidak tercantum di himpunan B, yaitu angka 4. Dan dapat kita simpulkan himpunan A dan himpunan B itu tidak sama. Yang ketujuh yaitu himpunan A anggotanya P, Q, R dan himpunan B anggotanya P, R, S, Q. Dapat kita lihat bahwa di himpunan B ada yang tidak tercantum di himpunan A, yaitu S. Lalu dapat kita simpulkan bahwa himpunan A dan himpunan B itu tidak sama. Contoh dari kesamaan himpunan. Diketahui himpunan A anggotanya H, A, R, U, M dan himpunan B anggotanya M, U, R, A, H. Ditanya
A. Selidiki apakah A himpunan bagian dari B. B. Selidiki apakah B himpunan bagian dari A. C. Perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang kamu temukan? Jawab. A. Untuk menyelidiki apakah A himpunan bagian dari B, maka kita periksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. H. Anggota himpunan A dan B. A. Anggota himpunan A dan B. R. Anggota himpunan A dan B. U. Anggota himpunan A dan B. M. Anggota himpunan A dan B. Maka setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A himpunan bagian dari B. B. Untuk menyelidiki apakah B himpunan bagian dari A, maka kita periksa apakah semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan A. M. Anggota himpunan B dan A. U. Anggota himpunan B dan A. R. Anggota himpunan B dan A. A. Anggota himpunan B dan A. H. Anggota himpunan B dan A. Maka setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka B himpunan bagian dari A. C. Karena A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, maka A sama dengan B. Karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, atau N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi dua himpunan yang sama persis ekuivalen, tapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Kenapa? Bisa jadi anggotanya berbeda tapi banyak anggotanya sama. Kesimpulan. 1. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A dinotasikan dengan A sama dengan B. 2. Jika N A sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Apakah setiap pasangan himpunan di samping sama atau tidak? Coba kita perhatikan sebagai berikut. Himpunan A beranggotakan 2 dan himpunan B beranggotakan himpunan 1. Jadi tidak sama karena ada 2 di anggota A tetapi 2 bukan anggota B. B. Himpunan R beranggotakan 1, himpunan S beranggotakan 1 dan himpunan 1. Itu tidak sama karena ada himpunan 1 di anggota S tetapi bukan anggota R. C. Himpunan kosong berada di D tapi tidak berada di C. Itu juga tidak sama karena ada himpunan kosong anggota D tetapi himpunan kosong bukan anggota C. Yang D. Himpunan X beranggotakan M, N, O, P dan himpunan Y beranggotakan M, O, P, N. Itu sama karena X juga anggota Y. Catatan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika untuk di setiap X anggota himpunan A, maka X juga anggota himpunan B. Dan sebaliknya, dengan kata lain, A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A, atau A dan B saling subset.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang himpunan bagian dan kesamaan himpunan. Dari sini kita dapat mengerti tentang himpunan bagian, bukan himpunan bagian, contoh, dan kesamaan himpunan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.